Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih di pokok bahasan yang sama. Hari ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang strategi apa aja sih yang harus kita kuasai atau yang harus kita ketahui sebelum kita mengerjakan tes TOEFL, khususnya bagian listening, ya. Oke, General Strategies for Listening Comprehension. Ini untuk yang paper based dulu ya. Oke, yang pertama adalah be familiar with the direction. So, tentunya biar kita nggak pada saat tes kita baru mengetahui directionnya, itu kita harus sangat familiar atau terbiasa dengan directionnya, bahwa ketika part A itu bagaimana, ketika part B itu bagaimana, dan ketika part C atau talk itu bagaimana gitu ya. So the direction on every paper TOEFL test are the same. Jadi semua petunjuk pengerjaan pada tes TOEFL paper based itu sama semua. So it is not necessary to spend time reading the direction carefully when you take the test. Jadi nggak perlu deh harus ikutan baca juga petunjuk pengerjaannya gitu. Yang penting kamu sudah paham kamu tuh suruh ngapain di section 1, part A, part B, or part C. And you should be completely familiar with the direction before the day of the test. Jadi kalau bisa sebelum ujian tes TOEFL atau sebelum mengambil tes TOEFL harus tahu dulu gitu. Aku tuh di listening part A itu suruh ngapain gitu ya. Oke, so yang kedua adalah listen carefully to the passages ya. Jadi katanya harus mendengarkan dengan sangat hati-hati dan seksama tentang soalnya gitu ya. So you should concretely fully on what the speaker are saying on the recording, because you will hear the recording one time only. Karena memang ini pemutarannya hanya satu kali, maka kamu harus fokus mendengarkan apa yang dibicarakan dalam percakapan dialog, short dialogue, atau long conversation, atau pada talks gitu ya. Yang ketiga, know where the easier and the more difficult question are generally found. Jadi sebelum kamu mengerjakan tes TOEFL itu memang selalu nih di buku ini tuh diingatkan bahwa kamu harus tahu nih kalau soal paling mudah tuh di mana, soal paling sulit itu di mana gitu. Dan emang soal di TOEFL itu kan disusun dari yang paling mudah sampai yang paling sulit gitu. Jadi kamu harus bisa hafal di mananya, yang mudah di mana, yang sulit di mana. Maksudnya biar kalau tahu nih kalau yang nomor sekian sampai sekian itu mudah, ya udah kejar aja yang mudah. Kalau bisa yang mudah itu benar semua gitu. Kemudian apa sih know where the easiest and the more difficult questions are generally found itu kayak misalkan within each part of the listening conversation comparison section on the paper test, the question generally progress from easy to difficult. Tadi ya seperti saya jelaskan bahwa memang soal bukan hanya di structure ataupun reading, soal di listening juga disusun dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Okay, number 4, be familiar with the pacing of the test. Hati-hati dengan passing of the test. So you have only 12 seconds between each question on the recording. Jadi kamu hanya dikasih waktu 12 detik antara jeda gitu ya, jeda antara percakapan satu dengan percakapan yang lainnya. So you must answer each question within 12 second. Jadi kamu harus bisa dalam 12 second itu kamu harus bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau udah misalkan nomor 1 dialognya apa, dikasih jeda 12 detik. 12 detik itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 detik harus bisa menjawab gitu. Nah, kemudian and then be prepared for the next question on the recording. Jadi setelah kamu 12 detik kamu sudah bisa menjawab, atau mungkin kamu di bawah 12 detik kamu bisa menjawab, kamu siap-siap dengan recording berikutnya gitu ya. Jadi kalau udah lebih dari 12 detik jangan dipikirin gitu ya, udah nggak bisa jawab, ya udah tinggalin, fokus ke pertanyaan selanjutnya. Berikutnya number 5, never leave any answers blank on your answer sheet. Kemudian jangan biarkan atau jangan sampai nggak bisa dijawab gitu soalnya, jangan sampai nggak kejawab. Even if you are not sure of the correct response, you should answer each question. There is no penalty for guessing. Jadi kalau bisa jangan sampai lembar jawaban itu kosong, tetap ditebak
kalaupun kamu nggak yakin dengan jawaban kamu, tetap kalau bisa diisi, karena di sini tidak ada penalti guessing atau tidak ada pengurangan nilai kalaupun jawaban kamu salah gitu ya. Yang terakhir adalah use any remaining time to look ahead at the answers to the question that follow. Jadi use any remaining time to look ahead at the answers to the question that follow. Jadi kalau bisa tuh kamu baca dulu tuh sambil mendengarkan, terutama di kolom di bagian part B sama part C ya, sama long conversation sama talk, itu sebenarnya kamu bisa mencuri start dengan membaca pilihan-pilihan jawabannya dulu. Jadi multiple choice itu dibaca dulu gitu. Misalkan kayak di short dialog juga bisa sih, kayak misalnya number 1 ada at the office misalkan, kemudian ada at the school misalkan, kemudian C-nya jawabannya at the garden. Dan itu pasti kan membicarakan tempat, ya kan? Jadi kamu fokus ketika mendengarkan dialog, ini tempatnya ada di mana gitu. Jadi ada kamu bisa mengikuti atau mencuri start terlebih dahulu sebelum mendengarkan soal. Makanya kan setelah 12 detik itu, di antara 12 detik itu setelah bisa menjawab, ya udah kamu langsung melihat atau membaca multiple choice untuk menebak, untuk guessing what are the question gonna be asked gitu. Apa sih pertanyaan ini akan ditanyakan gitu. So when you finish which one question, you may have time to look ahead the answers to the question. Jadi kalau bisa setelah sudah selesai langsung ditebak jawaban di soal ini. Kayak saya di soal 1 udah beres, soal 2 kayaknya saya mau ditanya tentang apa ya gitu. Harus ada prediction, harus ada terus melihat setelah ini apa, setelah itu apa, setelah ini selesai kemudian kira-kira mau ditanya apa, tentang apa percakapannya gitu. Harus selalu keep thinking of that. Oke ya. Ya, itu dulu bagian atau general strategy for listening comprehension untuk paper TOEFL best ya test. Oke. Kita akan bertemu selanjutnya di video mengenai skill-skill apa aja yang harus dimiliki pada atau sebelum kita mengerjakan tes TOEFL. Ini masih paper base saja ya, saya hanya fokus kepada paper base. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.